Merasa bersalah. Keesokan harinya, Sila panggil Pipi. Saud Sila menatap Pipi dengan linglung. "Kamu kenapa sih? Dari tadi aku lihat kamu melamun." "Kamu mikir apa?" tanya Pipi. "Bang Leon?" Maksudku Dokter Leon yang membantuku sebelumnya pergi ke luar negeri untuk sekolah," jawab Sila. "Lalu apa masalahnya?" tanya Pipi. "Bang Leon bilang dia ingin melupakan perempuan yang dicintainya karena sudah menjadi milik orang lain," jawab Sila. "Siapa yang dia cintai? Kamu?" tebak Pipi asal. Kakak bicara apa sih?" tanya Sila dengan lirikan kesalnya. "Kenapa emangnya?" tanya Pipi malah bingung karena ia merasa perkataan tidaklah sebuah dosa. "Dia abangku, tidak mungkin dia mencintaiku," jelas Sila menegaskan. "Cak, kalian bahkan tidak sedara kenapa dia tidak boleh mencintaimu. Kamu yang menganggapnya abang tapi dia tidak," jelas Pipi dengan entengnya. Sila tersentak. Apa? "Lihat, kamu pura-pura bodoh lagi. Aku pernah dengar abangmu itu melamarmu kan, tapi kamu bilang dia hanya mengasihanimu," dengus Pipi. Sila lagi-lagi menyadarinya. Maksud kakak Dokter Leon tidak bercanda?" "Tentu saja, bisa saja yang dia katakan benar. Bercanda seorang abang kandung juga ada batasnya. Tapi dia bukan abang kandungmu kan? Berhentilah membuat orang lain kesal dengan pikiranmu itu yang terlalu sempit," ejek Pipi dengan cibiran khasnya. Sila mengerucutkan bibirnya tapi ia dalam berpikir. Masalah Dokter Leon sebelum dia pergi, Bang Leon memang mengajakku menikah. Dan hidup di sana sudah 2 kali dia mengajak menikah denganku. Nah, aku sekali mendengarnya saja langsung paham, bukankah dia mencintaimu? Perempuan yang dia cintai itu kamu yang sudah dimiliki Tuan Muda Fox Group. Kekeh Pipi merasa gemas dengan otak polos dan bodoh Sila. Sila melebarkan matanya. Jadi? "Ya, selamat menikmati kebodohanmu itu ya," kekeh Pipi yang sudah menganggap Sila sebagai sahabat baiknya, begitu juga sebaliknya. Sila memberenggut, ia tidak menyangka Leon benar-benar mencintainya. Sila kan tidak akan peka jika tidak diungkapkan, malah memberi teka-teki yang Sila tidak akan pernah bisa menebaknya jika tidak ada yang menjelaskannya. "Mana aku tahu Bang Leon menyukaiku. Om Rapan aja mengungkapkan perasaannya tapi Bang Leon malah," ucap Sila tergantung. "Dia mengungkapkannya Sila, hanya saja ungkapannya lain dari pria lain yaitu melamarmu." "Oh Sila, artisku, kenapa kamu polos sekali? Mana ada orang yang mengajak menikah itu main-main, Menikah itu sesuatu yang sakral di mata agama dan hukum. Dia sangat serius padamu," jelas Pipi yang mulai pusing dengan belahan. Sila seolah dia tidak bersalah saja karena tidak tahu perasaan Leon. Sudah, aku tahu sekarang, lalu aku harus bagaimana? Bang Leon sudah pergi tadi malam," gerutu Sila memukul-mukul kepalanya. "Kenapa kamu malah memukul kepalamu sendiri?" tanya Pipi khawatir, memegang tangan Sila. "Aku tidak menyadarinya sama sekali, aku pasti menyakitinya tanpa tahu apa-apa. Aku hanya menganggapnya abang," kata Sila berkaca-kaca seketika. Pipi memeluk Sila dan menenangkan Sila. "Kamu tidak tahu karena kamu besar di desa, Sila. Kamu tidak tahu karena tidak pernah bergaul dengan manusia di sana. Aku yakin kamu seperti inilah yang membuat lawan jenismu tertarik padamu tapi kamu malah tidak. Hatimu sangat polos, Sila. Aku tahu itu, hanya saja aku sering membantu mencerahkannya kan? Jangan sedih ya." Pipi merasa bersalah sudah memberitahu Sila soal perasaan Dokter Leon, hingga Sila malah merasa bersalah karena tidak tahu apa-apa. Padahal dirinya sudah sangat melukai hati pria yang sudah dianggap abang olehnya itu. "Aku harus bagaimana, Kak? Apa Bang Leon membenciku?" tanya Sila dengan nada bergetar. "Tidak, dia tidak akan membencimu," jawab Pipi begitu yakin. "Sekarang kita kerja ya," bujuk Pipi. "Bekerja bisa menyibukkanmu hingga tidak akan kepikiran hal lain," jelas Pipi dibalas anggukan oleh Sila. "Apa-apaan ini?" Harry, direktur Fox Entertainment, melempar berkas berisi castingan Sila. "Ada apa, Tuan?" tanya sang sekretaris pria. "Dia ingin mengcasting Nona Sila dengan iklan celana dalam. Orang ini benar-benar meremehkan kita."
Geram Harry yang sangat tahu Sila begitu istimewa bagi atasan tertingginya itu Farel. Ya Tuhan, ini mengerikan Tuan. Anda harus menolaknya dengan keras. Nona muda bukan artis yang seperti ini. Tegas pria itu yang juga seorang pekerja setia Farel. Ya, aku akan lakukan itu. Aku akan memakinya. Harry berjalan cepat membawa berkas itu. Ada apa ini, Kak? Tanya Sila melihat keributan di gedung entertainmentnya. Aku tadi dengar dari bawahan katanya Pak Harry menuntut perusahaan celana dalam. Jawab Pipi. Kenapa? Kesalahan apa yang mereka buat hingga Pak Direktur menuntutnya? Tanya Sila dengan heran. Coba kita tanya, ajak Pipi. Sila melebarkan matanya mendengar alasan direkturnya menuntut perusahaan itu. Ternyata karena berani menawarkan iklan dalaman itu untuk Sila. Aku, cicit Sila. Maafkan saya Nona Sila, saya sudah menuntutnya. Beberapa hari lagi kami akan sidang. Berani sekali dia menawarkan iklan tidak senonoh pada kekasih tuan muda saya. Decak direktur Fox Entertainment. Pipi berdecak kagum akan kata-kata direktur itu yang seolah memiliki sifat 2% dari Farel. Ia akhirnya mengerti mengapa pria ini diangkat menjadi direktur menggantikan Bangkara yang si tua bangka gila ranjang. Sila menerima panggilan dari luar negeri yang menjawabnya setelah meminta izin. Jangan mengasihani perusahaan itu sayang, aku akan menuntutnya sampai jatuh bangkrut. Dasar pria kotor, berani sekali dia menawarkan iklan itu padamu dengan bayaran tinggi. Apa dia pikir aku tidak punya uang? Aku akan membuatnya jatuh miskin, kamu jangan membelanya sayang, kata Farel dengan serius tiba-tiba. Sila tersenyum, saat ini pikiran Sila kacau karena masalah perasaan Dr. Leon. Tapi pria menyebalkan ini muncul membuatnya sedikit melupakan rasa bersalahnya pada Leon. Kenapa kamu diam sayang? Jangan bilang kamu mengasihaninya. Farel memicingkan matanya. Sila menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Om sangat keren kok. Farel menebarkan senyum menawannya. Aku ingin menciummu sayang, aku begitu merindukanmu, kata Farel. Sila lagi-lagi tersenyum. Om cabul jangan macam-macam jika tidak ingin aku tuntut, ancam Sila. Tidak lucu saat di sidang aku dihukum karena mencium kekasihku sendiri sayang. Apa kamu mau membuat gempar dunia? Kekeh gemas Farel. Sila menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku menuntut karena Om cabul, jawabnya enteng. Apa buktinya? Tanya Farel. Apa perlu bukti? Bukankah kata-kataku sudah bukti? Siapa yang berani mengatai Om cabul, Lagian Om pasti dengan senang hati masuk ke penjara tanpa perlawanan kan? Sila berkata dengan percaya diri. Farel tertawa di seberang sana. Ia membayangkan masuk penjara karena mencium kekasihnya sendiri juga dikatai cabul.